dan para kekasihnya. Allahumma rfa' darajatihim fil jannah. Ya Allah, tinggikanlah derajat mereka di dalam surgamu. Wanfa'na, ya Allah, berikanlah kami manfaat, keberuntungan, keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami yang mengajarkan agamamu ini. Berikan kami manfaat keberuntungan. Orang-orang yang kami cintai, berikan kami manfaat ampunan dengan berkah kemegahan kemuliaan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah cintamu pada beliau, ya Allah, Engkau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ampunkan kami, ya Allah, keluarga kami, orang tua kami, perbaiki kami, ya Allah. Fahamkan kami dengan agamamu yang mulia ini, ya Allah. Gunakan kami, pikiran kami, harta kami, anak-anak kami, semua nikmat yang Engkau berikan pada kami. Gunakanlah kami, ya Allah, untuk membela, mencintai, memuliakan, menolong agama yang dibawa oleh baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah, dari segala kekurangan, dari segala yang tidak pantas. Maha Suci Engkau, ya Allah, yang memiliki segala kesempurnaan, Maha Suci dari segala kekurangan. Tidak ada ilmu kami, ya Allah, kecuali ilmu yang Kau ajarkan pada kami, ya Allah. Ajarilah kami, ya Allah. Ajari orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, anak turunan kami. Bantu kami, ya Allah, supaya kami menjadi hamba-Mu yang sebenarnya, ya Allah, yang taat padamu di dalam segala urusan, ya Allah, yang senantiasa mengingat-Mu, bersyukur padamu, ya Allah. Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami, ya Allah, yang mengurus segala urusan kami, yang membantu segala hajat keperluan kami. Cukuplah Allah yang paling pengasih, penyayang, yang paling maha kuasa, maha kaya. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia. Alaihi tawakkalna, kepadanya lah kami serahkan, kepadanya lah kita menyerahkan segala urusan kita. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah yang memiliki arasy yang agung. Aras yang sangat besar, itu yang memilikinya, yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang mengurusnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Semoga pertemuan kita di malam hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapat hidayah Allah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita ini adalah di dalam mencari ridho Allah. Kita ingin mendapatkan ridho Allah. Kita ingin menjadi orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merugilah orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merugilah orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merugilah orang-orang yang tidak mengenal kemuliaan Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi idola yang lain yang kita dahulukan selain Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebelum saya lanjutkan pengajian ini, saya minta maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mana tahu nanti ada yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Saya mohon maaf. Saya minta didoakan. Saya di sini bertugas untuk berbicara, menyampaikan kebaikan. Saya akan berusaha menyampaikan yang baik. Tapi Bapak Ibu doakanlah saya. Ya Allah, bantulah guru-guru kami yang menyampaikan agama-Mu, ya Allah. Tunjuki mereka supaya datang hidayah, supaya datang petunjuk, supaya datang keberuntungan, supaya benar-benar mendapatkan iman dan yakin. Itu yang paling berharga.
hidayah, petunjuk Allah, benar-benar iman dan yakin kepada Allah dan Rasul. Itu dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah yakin hatinya. Dia sudah paham. Dia sudah mengerti, ditunjuki Allah dia. Maka tidak mungkin dia tidak mencintai Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada khairu khalqillah. Ini sebaik-baik ciptaan Allah. Hadza al-mudhallal bil ghamam. Inilah yang dinaungi oleh awan. Inilah yang doanya mustajab. Inilah yang kebaikan. Tidak ada kebaikan kecuali melalui ajaran beliau. Inilah yang menjadi ikutan semua rasul, pemimpin para rasul. Ya imam ar-rusli ya sanadi. Wahai engkau imamnya, ikutannya, yang paling mulia di antara semua utusan Allah. Ya sanadi, wahai sandaranku, wahai harapanku di dalam segala urusanku. Anta babullah mu'tamad. Engkaulah pintu menuju ridha Allah. Engkaulah pintu menuju nikmat-nikmat Allah, menuju rahmat Allah. Anta mu'tamad. Kepadamu lah aku berpegang teguh ya Rasulullah. Yakin betul, beriman betul kepadamu ya Rasulullah. Ya, dan memang tidak ada yang berbahagia kecuali mereka. Sejarah juga sudah menunjukkan, tidak pernah sejarah umat manusia berbahagia, mulia, senang, damai kecuali ketika mengikuti Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemakmuran ketika agama Allah dijalankan, ketika umat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti para ulama yang istiqamah. Ya, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti para ulama. Itu maksudnya. Kita yang awam, kita ini semua adalah awam. Kita bukan ahli ilmu yang sudah berhak untuk memahami Quran dan Sunnah dengan pribadi kita. Itu adalah imam-imam yang mujtahid mutlak. Kita yang awam. Wa kulluna awam, kata Imam Hasan al-Mashhad alaihi rahmatullah. Wa kulluna awam, kita ini semua orang awam. Siapa Imam Hasan al-Mashhad? Itu gurunya Sayyid Muhammad Alawi. Itu guru kita yang lautan ilmu, yang umdah, rujukannya Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia. Ini gurunya Syekh Hasan al-Mashhad. Guru kita di Al-Mustafawiyah, ayahanda Sayyidi Abdul Halim Khatib, yang karamah, yang barokah, yang kasyaf. Ini gurunya. Gurunya umat di Lombok, Sayyidi Zainuddin Abdul Majid Al-Amfanani. Itu ulama besar, yang keramat, yang barokah. Ini muridnya Syekh Hasan al-Mashhad. Nah, muridnya Syekh Hasan al-Mashhad. Syekh Hasan masih mengatakan, kita ini awam. Kita ini orang biasa, orang umum ya kita, bukannya ulama kita. Padahal beliau adalah qadhi, ya, yang memutuskan perkara di mahkamah di Makkahul Mukarramah. Ada masalah kah, ada ribut kah masyarakat, beliau yang memutuskan. Kamu yang benar, kamu yang salah, kamu dipenjarakan, kamu harus bayar. Nah, ini orang yang wara' alaihi rahmatullah. Katanya beliau tidak mau memakan gaji beliau dari kerajaan. Tidak mau dibelikan makanan. Nah, mungkin mau yang lain-lain lah. Apalah, jangan yang masuk jadi makanan. Kulluna awam, kita ini hanya orang awam lah. Sekalipun mungkin kita dikatakan ustadzkah, abuyakah, ya untuk zaman kita ini mungkin kita lah yang bertugas. Tapi apakah sampaikah kita bisa memahami Quran dan Sunnah dengan sendirinya? Tidak. Ikutilah Quran dan Sunnah, maksudnya ikuti yang ahli Al-Quran dan Sunnah. Sebab Quran dan Sunnah itu tidak mudah. Ya, ada seorang ulama yang mengarang kitab membahas satu masalah saja beliau. Apakah boleh menyemir jenggot atau tidak? Shabbul lihya dengan bisawat, dengan warna yang hitam, bolehkah atau tidak? Beliau mengarang kitab sekitar lebih kurang 100 halaman. Katanya gimana?
kau lihat kitab saya ini kecil, saya mengarangnya selama 10 tahun katanya. Satu masalah, apakah boleh membuat warna jenggot? Yang warna hitam bolehkah? Beliau mengumpulkan semua riwayat. Beliau mengumpulkan fatwa para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Saya mengerjakan ini selama 10 tahun katanya. Itu satu masalah. Belum lagi masalah yang lainnya. Maka ikutilah para ulama. Para ulama yang istiqamah mereka, yang sudah dikenal mereka benar-benar mengajarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah. Itu terkenal. Beliau memang ulamanya para ulama. Sampai Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, ada apa ini amalannya Imam Nawawi? Apa rahasia beliau dengan Allah Subhanahu wa taala? Sampai ilmunya, sampai fatwanya, sampai ajarannya, kitab-kitabnya barokah, menjadi rujukan umat di seluruh dunia. Ada apa rahasia beliau dengan Allah? Jadi kita tahu ini ulama yang istiqamah karena dia memuliakan para ulama yang istiqamah. Ini ulama yang istiqamah karena dia mengikuti ulama-ulama yang istiqamah yang sebelumnya. Di dalam kitab Atharul Hadis fi Ikhtilafil A'immatil Fuqaha, ya, itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya, wahai Imam, kalau seorang menghafal 200.000 hadis, sudah bolehkah dia berfatwa? 200.000 hadis, kutubu sita dikumpulkan semua, enggak sampai 200.000. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah. Mungkin ditambah lagi dengan Musnad Ahmad. Musnad Ahmad katanya sekitar berapa puluh ribu hadis. Dia sudah hafal ini semua. Bisakah dia berfatwa? Bisakah dia mengatakan ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah? Belum bisa, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Belum berhak dia. Jadi kita tadi mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ahlinya, para ulama yang istiqamah. Sejarah mereka menuntut ilmu dari mana, di masa mudanya bagaimana, dia diijazahkan oleh gurunya, diizinkan oleh gurunya. Jangan asal ini Quran, ini sunnah, kita yang awam mana tahu kita. Ini Quran, iya, tapi pahamnya bagaimana? Ini ayat, mungkin ada ayat yang lain lagi. Ini hadisnya, tapi hadisnya di mana ini? Ini derajatnya di mana? Apakah dia mutawatir? Apakah dia masyhur? Apakah ada riwayat yang lain? Ikhtilaful hadis, hadisnya bermacam-macam riwayat. Ya, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti para ulama. Usaha untuk menghancurkan umat ini, jauhkan dari ulama. Usaha untuk membinasakan negeri ini, jauhkan dari ulama. Umatnya tidak ikut dengan ulama, umatnya buat sendiri-sendiri, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka berpecah belah. Saya menurut saya, dia menurut dia, nggak ada yang dihormati. Itu yang pertama, protokolat Yahudi. Yahudi memiliki pesan-pesan yang mereka jadikan sebagai panduan, ikutan di dalam mereka ingin menguasai dunia ini. Yang pertama di sana apa? Sebarkan individualisme di tengah masyarakat. Nggak ada yang dihormati. Saya bisa juga, saya baca Quran dan Sunnah, kamu pun bisa juga. Saya juga belajar agama, kamu pun, ya terserah masing-masing. Jadi kita kenallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah beliau, ikutilah beliau. Di sanalah kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, maafkanlah kami, sempurnakanlah cinta kami ya Allah kepada kekasih-Mu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ajarilah kami ya Allah. Kami ini sudah berbuat salah ya Allah, kami sudah sia-sia ya Allah. Kami menghabiskan waktu kami ya Allah, kurang memberikan waktu untuk belajar agama ya Allah. Kami menghabiskan harta kami kadang-kadang bukan untuk membela agama ya Allah. Wahai Imam Ahmad rahimakallah, katanya Imam Ahmad diriwayatkan menghafal 1 juta hadis.
alaihi rahmatullah. Bagaimana kalau imam ada yang hafal ya, bukan baca di buku, hafal. Kalau dia hafalnya 500.000 hadis, bagaimana imam? Sudah hafal 1,5 juta hadis. Kalau Quran, rata-rata umat Islam hafal Quran. Kita jadi begini setelah pendidikan tidak menurut arahan Islam. Pendidikan kita sudah bagaimana cara-cara yang ada kita lihat sekarang ini. Makanya kita tidak hafal Quran. Dulu anak-anak kita hafal Quran semua. Saudara-saudara kita di dalam negerinya yang dikuasai Islam, kerajaan Islam, menjalankan syariat Islam, hafiz Quran mereka. Makanya para penjajah di dalam buku mereka mempelajari kenapa ini khilafah Islamiyah Turki Utsmani tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan mereka. Kenapa? Karena anak-anak mereka dari kecil sudah hafal Quran. Sudah mengerti arti Al-Quran. Kecil-kecil sudah puluhan ribu kosakata di dalam pikiran mereka. Dan itu kosakata memahami Quran, firman Allah. Nah, coba. Jadi kalau dia hafal 500.000 hadis, Quran sudah pasti. Ditambahnya lagi 500.000 hadis. Sudah bisakah dia berfatwa wahai imam? Sudah berhakkah dia mengatakan ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah? Ya, Imam Ahmad menggerakkan tangannya, rahimahullah. Ya, mungkin bisa, mungkin tidak. Bukan yang, oh iya bisa lah, Masya Allah udah top. Enggak. Bisakah imam, berhakkah dia memutuskan ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah? Ya, mungkin bisa atau mungkin juga. Begitu. Nah, makanya cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikuti para ulama. Mereka pasti ada. Mereka yang baik-baik pasti ada sampai hari kiamat. Karena umat ini umat yang dicintai oleh Allah. Orang baik-baik pasti ada di sini. Orang-orang yang ikhlas pasti ada di sini. Orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, untuk umat pasti banyak di sini. Karena ini ummatul marhumah, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawahibur rahmani la tanqadi wa ummatul mukhtari mithul matari. Itu pemberian Allah, karunia Allah itu tidak pernah berhenti. Di suatu masa, di suatu zaman bisa Allah mendatangkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada pada zaman yang sebelumnya. Wa ummatul mukhtari mithul matari. Dan umatnya Nabi pilihan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti hujan. Enggak tahu kamu di mana berkahnya, di awalnya kah, di tengahnya kah, di akhirnya kah. Setiap masa ada kebaikan di dalam umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kembalilah kita kepada agama. Marilah kita tolong-menolong di dalam agama Allah, di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita saling memaafkan. Pasti ada kelemahannya. Ulama itu bukan nabi. Habib itu bukan nabi. Wajib engkau i'tiqadkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang maksum, yang selamat, yang bersih dari kesalahan kecuali nabi-nabi dan rasul. Adapun selain mereka ada salahnya, bisa saja ada salahnya. Tetapi kafa bil mar'i syarafan an tu'adda ma'ayibuhu. Cukuplah kemuliaan seseorang itu kalau kelemahannya, aibnya bisa dihitung. Ada kelemahannya, ada aibnya, atau mungkin aibnya aib pribadi dianya. Bukan dia mengajak maksiat, bukan dia mengajak durhaka kepada Allah, bukan dia mengajak umat untuk berbuat yang haram. Mungkin pribadinya, urusan dia enggak, kalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ulama, apakah habib, apakah tokoh, selama dia mengajak kepada kebaikan, bantulah dia, ikutilah dia, tolonglah dia. Kalau ada kesalahannya, ingatkan dia, karena kau sayang sama dia. Bukan kau ingin menjatuhkan kehormatannya, bukan kau ingin mempermalukan dia. Jika ada aib dia, tutuplah aibnya. Apalagi seperti saya kata-kata, di aib pribadi dia. Urusan dia dengan Tuhan, dengan Allah. Bukan aib yang menjerumuskan masyarakat. Kalau itu beda. Dibuatkannya fatwa-fatwa yang sesat, yang menyusahkan masyarakat, yang memecah belah masyarakat. Itu harus diingatkan.
Hatta itu pun bukan dipermalukan, bukan di tempat umum. Seusahamu ya, dengan lemah lembutlah. Arifku, lemah lembut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma wudi'a fi syai'in illa zanahu. Kau letakkan lemah lembut kasih sayang dalam urusan apapun, kecuali dia akan menghiasinya menjadi indah dengan lemah lembut. Wa manusi'a min syai'in illa syanahu. Kalau kau hilangkan lemah lembut, kau kasar, maka akan hilang keindahannya, hilang keberkahannya. Innallaha yu'ti birrifqi ma la yu'ti bil unfi. Allah akan memberikan dengan cara yang lemah lembut melebihi dengan cara yang kasar. Usahakan kalau bisa lemah lembut, kau lemah lembut, mengingatkan saudaramu, mengingatkan ulama kah, mengingatkan habaib kah. Orang-orang yang menceritakan aibnya para ulama, aibnya para habaib, aibnya para tokoh, yang tidak ada maslahatnya, cuma nafsunya saja. Ada rajul su', ini orang jahat ini. Apa gunanya sama kau menceritakan aib dia? Apalagi aib pribadi dia, bukan aib yang membahayakan umat. Nah, tapi kalau ada aib yang membahayakan umat, masuk lagi adab-adab amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana ini? Supaya bagus kita ini mengingatkan ini. Ini Abu ya Tuan Guru sudah salah nampaknya, sudah melenceng ini. Ini Habib ini, katanya ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak peduli sahih atau tidak sahih, itu urusan dialah. Dan ternyata telah disahihkan para ulama-ulama. Imam Nabahani, Imam Al-Asqalani, Imam Az-Zabidi, Imam Al-Muhaddis Al-Musnid, Muhammad Yasin Al-Fadani. Para a'imah, para ulama, para ahli keramat sudah membenarkan nasabnya Ba'alawi. Sudahlah, apa yang kamu ngurus yang gitu-gituan? Kau salah dalam mencintai, salah dalam memuliakan, kamu tidak merugi. Takutnya kita salah dalam membenci, salah di dalam suudzon. Itu apa gunanya sama kita? Ini kalau mereka salah, mereka lupa. Mana yang hikmah mengingatkan mereka? Pemimpin kita kah, ulama kita kah, tokoh kita kah? Ingatkanlah karena engkau mengharapkan ridho Allah. Ingatkanlah karena engkau ingin dia selamat dari azab Allah. Buatlah bahasa yang sesuai. Siapakah yang pantas mengingatkannya? Kalau ayah kita yang salah, janganlah pula kita lancar-lancar gak menentu menegurnya. Mungkin ada paman kita, mungkin ada uak kita, mungkin ada level yang pantas untuk berbicara mengingatkannya. Itu namanya hikmah. Jangan asal bicara saja. Jadi inilah dia, wahai ayahanda, wahai ibunda. Semoga kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah mencintai, mengikuti baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kalau kita tidak mampu mengikuti beliau, kita sedih kita. Ada kerisauan di hati kita. Jangan sudah menyalahi agama, cari alasan pula membenarkan perbuatan kita. Jangan cari alasan. Tapi akuilah, inilah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelemahan saya. Inilah ajaran agama Allah. Inilah saya belum mampu untuk mengikutinya. Tolong doakan saya ya akhi, wahai saudaraku. Wahai Tuhan, bantulah hambamu supaya hamba benar-benar mengikuti kekasihmu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedihnya hati orang yang maksiat itu lebih dicintai Allah daripada sombongnya orang yang penampilannya taat. Dia melanggar, dia ada kesalahannya, ada aibnya, tapi sedih hatinya. Ya Allah, sedih hatiku ya Allah. Itu tanda iman. Man sarratu hasanatu wa sa'athu sayyi'atu fadzalika mu'min. Orang yang senang dia kalau taat pada Allah. Bahagia hatinya kalau berbuat baik. Tapi sedih hatinya kalau dia tidak sesuai dengan agama Allah. Ini tanda beriman kepada Allah. Ya. Jadi mungkin tidak bisa kita dan mustahil kita untuk tidak memiliki kesalahan. Jadi i'tiqad, wajib engkau i'tiqadkan bahwa tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Adapun selain mereka tidak mustahil. Sekalipun dia menghafal semua kitab, sekalipun dia bisa terbang ke Mekah, Masya Allah, Abu ya Syekh Tuan Guru pula nampak di Mekah sahih ya, berapa keajaiban, berapa kekeramatan.
Tidak mustahil kalau dia berbuat kesalahan. Bukan berarti sudah benar semua. Hah? Mana yang sesuai dengan syariat itulah, mana yang tidak sesuai salahlah. Tapi orang-orang yang dicintai Allah, salah mereka itu dijaga Allah biasanya. Yang sedikit salahnya, sampai kadang-kadang kita tidak melihat kesalahannya. Adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, diriwayatkan beliau mengatakan tentang guru beliau Muhammad ibnu Suqah. Beliau mengatakan, guru saya Muhammad ibnu Suqah la yuhsinu an ya'si Allah. Beliau tidak pandai maksiat kepada Allah. Beliau tidak pandai maksiat kepada Allah. Guru saya Muhammad ibnu Suqah itu tidak pandai maksiat kepada Allah, katanya. Ya, ada para kekasih Allah yang luar biasa mereka. Tetapi mana tahu ada kesalahan mereka, jangan kau menghalalkan kesalahannya. Mana tahu ada. Seperti Imam Al-Muhaddis Al-Allama Al-Mufassir Al-Kabir Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Itu gambarnya masih bisa kita lihat, pidatonya masih bisa kita dengarkan, kitab-kitabnya dikarang, disebarkan di tengah umat. Beliau, kata anaknya, siapa katanya? Dr. Najib Sirajuddin, anak daripada beliau, apa mengatakan? Itu ayah saya. Semenjak saya sadar, semenjak saya berpikir, saya tidak pernah melihat ayah saya kecuali baca Quran, katanya. Kalau enggak baca Quran, kalau enggak mutalaah kitab, kalau enggak mengarang kitab. Ayah saya sekali 3 hari hatam Quran, katanya. Insya Allah. Ya, orang-orang yang saleh yang dipilih Allah, bisa mereka tidak nampak maksiatnya, tidak nampak lagi dosanya. Mereka dijaga oleh Allah. Tetapi sekalipun begitu, tidak mustahil satu masa dia lupakah, dia di manakah. Bahkan mungkin mereka merasakan mereka banyak salahnya. Para kekasih Allah, banyak salahnya dia rasa. Ya Allah, banyak salah saya, kurang sempurna, kurang bersyukur. Jadi itu tadi kan, saya ikuti ulama, ikuti orang-orang yang mengajak kepada agama Allah. Kalau ada salahnya bagaimana? Ya mungkin saja ikuti yang baiknya, engkau jangan ikuti yang salahnya. Dan salah baik itu kembalinya kepada syara Allah, agama Allah, bukan menurut pikiran kita. Ini nggak sesuai, saya rasa nggak biasa seperti ini di kampung kita. Bukan itu yang menjadi patokan. Kebenaran itu bukan yang biasa di kampung kita. Tak ada saya lihat siaran seperti ini bukan menurut siaran. Ada di kitab nggak? Ada fatwanya ulama nggak? Ini halal apa haram? Atau ini mungkin makruh atau khilaful aula? Tempatkanlah semua pada tempatnya. Ini ulama berbeda pendapat, berlapang dada lah. Jangan sibukkan umat dengan masalah khilafiyah. Banyak pekerjaan kita yang perlu kita bersatu. Ya, kamu mau ikut pahamnya mazhab apa yang lain di antara yang 4 ini kan, ada Syafi'iyah, ada Malikiyah. Ahlan wa sahlan. Sebagian mengatakan sunnahkah, sebagian mengatakan bid'ahkah. Kamu tidak ikut, tidak apa-apa. Tapi kamu sadar ini masalah ini khilafiyah. Ulama berbeda pendapat, ada yang mewajibkan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ya, seperti melaksanakan sholat berjamaah, kan? Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan fardu ain. Diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, kamu dah sah sholatnya wahai laki-laki kecuali berjamaah. Kalau sholat sendirian, sholatmu dah sah. Itu syaratnya harus berjamaah. Ada yang mengatakan itu fardu kifayah, diriwayatkan daripada yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, riwayat Imam Nawawi rahimahullah. Ada yang mengatakan itu sunnah muakkadah, diriwayatkan daripada Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Ini kan masalah khilafiyah. Jangan kamu ribut-ributkan masalah ini. Kalau kita bisa mengamalkan yang lebih sempurna, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa Allah, mudah-mudahan kita bisa selalu berjamaah, kita bisa selalu mengikuti agama ini yang paling sempurna. Mudah-mudahan masjid kita pun bisa diselamatkan, ya. Apa yang imamnya memang yang ahli, ya. Jangan seperti di sebagian kampung imamnya yang nggak sah aja sholatnya. Bagaimana kita berjamaah dengan dia? Siratal ladzi, gimana sirata itu? Bukan sirata, itu sirata, itu ada makhrajnya, ada tajwidnya. Dia yang goyang-goyangnya sholatnya.
Ya ibadallah, ini masjid ini harus dikelola dengan benar. Ya ibadallah, wahai masyarakat, tengoklah masjid kita. Mungkin di sini dikelola dengan baik sama negara, mungkin pemerintah juga. Tapi di sebagian tempat, silahkan Pak Haji maju. Pak Haji belum tentu tahu dia. Mungkin bacaannya nggak bagus, mungkin rukuknya goyang-goyang. Pakai ada pernya, per pajero dia sholat. Mana sah dia? Ya, jadi ya Allah, semoga kita bisa berjamaah dan benar gitu loh. Bacaannya benar, istinjanya benar, mandi junubnya benar, imamnya benar, ikhlasnya benar. Nah, mudah-mudahan, amin ya Allah. Seluruh amalan-amalan mudah-mudahan kita bisa buat yang paling sempurna. Setelah itu, rendahkanlah hatimu. Itu tidak ada apa-apanya kecuali dengan karunia Allah. Wujuduka kal adami, adamu itu seperti tidak ada. Memang ada, tapi seperti tidak ada. Ini bayangan. Ini ada, tapi seperti tidak ada. Wahai bayangan, bisakah kamu bisa bergerak saya? Kemana, kanan kah, kiri kah, depan belakang? Bisa. Aman, coba gerakkan. Mana geraknya? Nggak bergeraknya, rupanya ini yang bergerak, bukan itu. Sholat kita, ibadah kita, warok kita, takwa kita, sedekah kita, kebaikan kita, jangan lupa engkau mengembalikannya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Supaya rendah hati kita, supaya jangan kena penyakit iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak perintah Allah, dia membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, sombong, baturul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini kebenaran, mana standar kebenaran? Ini agama Allah, ini fatwanya ulama yang ahli, yang mujtahid. Memang dikenal umat mereka dari zaman ke zaman, beratus-ratus abad, beratus-ratus tahun, berabad-abad menjadi rujukan umat. Mereka mengatakan ini halal, mereka mengatakan ini syaratnya, ini rukunnya, ini sahnya, ini batalnya. Kemudian dia menolak kebenaran. Itu namanya sombong. Sombong itu karena kita merasa memiliki. Kita merasa memiliki kelebihan, kita tidak memiliki apa-apa. Kita hanyalah dimuliakan oleh Allah, dilebihkan oleh Allah. Kita tidak memiliki kelebihan, tidak ada apa-apanya kita. Kita sama dengan yang lainnya, cuma Allah muliakan kita, Allah lebihkan kita. Allah jadikan kita beriman, orang lain belum dapat nikmat iman. Allah jadikan kita beragama Islam, orang yang lain belum memahami Islam. Allah jadikan kita hadir di pengajian, orang lain belum pernah hadir, belum sempat hadir di pengajian. Kita bukan lebih, tapi dilebihkan. Makanya para ulama mengajarkan ilmu tasawuf, membersihkan hati. Hati kita ini harus bersih. Bagaimana supaya bersih? Tiadakan dirimu, nafikan dirimu. Allah kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Jangan lupa itu. Kita tidak bergerak kecuali digerakkan Allah. Kita tidak berbuat kecuali diizinkan Allah. Kita tidak beramal soleh kecuali dengan taufik dan hidayah Allah. Dan itu pun kita tidak tahu apakah diterima Allah atau tidak. Kita baik sangka insya Allah diterima Allah. Karena Allah telah menunjuki kita berbuat baik. Kita sudah mempelajari hukumnya, syariatnya, amalannya, bagaimana yang terbaik. Sudah kita insya Allah diterima Allah. Tapi menjaminkah kita? Oh tidak. Itu yang tidak beramal, mana tahu nanti dia ditubatkan oleh Allah. Mana tahu di akhir hayatnya dia nanti akan menjadi orang yang dicintai Allah. Kita nggak tahu. Jangan kita menyombongkan diri. Jangan kau katakan seperti itu, wahai diriku. Kita nggak tahu ini hamba-hamba Allah ini. Nah, telah ditulis ketika dalam kandungan kan, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id. Sudah ditulis ketika ditiupkan ruh, ketika 4 bulan dalam kandungan, sudah ditulis mana rezekinya, mana amalannya, mana beruntungkah dia, celakakah dia. Telah ditakdirkan oleh Allah. Maka jangan kita merasa lebih dari yang lain, tapi kita memang dilebihkan oleh Allah. Menjadikan kita bersyukur. Terima kasih ya Allah,
Di antara hamba-hambamu ini kau lebihkan kami ya Allah. Nah, carilah karunia Allah, usahakanlah. Ya, sebagaimana kita mengusahakan dunia, usahakanlah akhirat. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini orang-orang yang soleh seperti yang kita dengarkan tadi. Sejarahnya Syekh Abdullah Sirajuddin alaihi rahmatullah. Semoga Allah membantu kita sebagaimana Allah membantu beliau. Tidak ada kerjanya yang sia-sia. Setiap 3 hari hatam Quran. Kalau tidak baca kitab, baca Quran. Kalau tidak mengarang, kalau tidak mengajarkan ilmu. Jadi dalam hidup ini usahakanlah supaya umur kita jangan berlalu sia-sia. Umur kita ini kan sudah ada jatahnya kan, 50 tahun kah? Ini tidak bisa didaur ulang. Nggak bisa dikejar lagi kalau sampai sudah berlalu sia-sia. Sedetik umur kita berlalu kosong atau maksiat, itu tidak bisa diganti lagi. Saya ganti besok, yang besok itu yang lain lagi, bukan yang sia-sia yang tadi. Sekiranya kita isi yang tadi dan isi yang besok juga, lebih hebat lagi. Makanya katanya orang-orang yang di surga juga menyesal nanti mereka. Menyesal mereka karena ada waktu-waktu mereka yang berlalu tidak berzikir mengingat Allah. Ada waktu mereka yang berlalu tidak bersolawat kepada Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berusaha, kita menundukkan hati kita, menundukkan kesombongan jangan datang pada kita. Kita ini banyak kelemahan, tapi kita bersyukur, masih juga dimuliakan Allah kita, masih beriman kita, masih la ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih berusaha kita ini bagaimana lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Semoga kita menjadi husnul khatimah, meninggal dunia di dalam iman dan Islam, meninggal dunia di dalam mencintai akhirat, bukan mencintai dunia. Ya Allah, keluarkanlah kecintaan dunia dari hati kami. Apa pekerjaan kita, apa urusan kita, niat kita adalah ridha Allah. Niat kita adalah negeri akhirat. Kita usahakan niat kita negeri akhirat. Kenapa kamu mencari harta? Untuk ridha Allah, untuk membantu agama Allah, supaya saya tidak berhajat meminta-minta kepada makhluk, supaya saya bisa memberikan kepada hamba-hamba Allah yang berhajat, supaya saya membantu agama Allah. Kita mencari harta bukan supaya kita mewah, supaya kita megah, supaya kita bisa menunjukkan keberhasilan kita, bahwa kita bisa juga menyaingi orang lain. Bukan itu, na'udzubillah. Bukan supaya mencari fasilitas duniawi yang lebih mewah, bukan. Sekalipun itu dibolehkan. Dia mau mewah, yang halal, yang di jalan syariat dibolehkan. Tetapi lebih baik sederhanalah engkau sebagaimana sederhana Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak terlalu memperhatikan berlebihan urusan dunia. Al-badadatu minal iman, diriwayatkan dalam Riyadhus Shalihin. Orang yang tidak terlalu memperhatikan mengurus urusan penampilan, fasilitas duniawi, alat-alat duniawi, dia tidak terlalu memperhatikan, seperlunya saja, tidak menjadi beban sama dia, tidak menjadi suatu persaingan sama dia. Itu tanda keimanannya kepada Allah. Orang yang beriman, di antara tanda-tandanya ini duniawi, fasilitas, tidak terlalu begitu jadi beban sama dia. Sekalipun itu dibolehkan, kau berbuat yang paling mewah tetapi yang halal, membayar zakat, itu dibolehkan. Tapi mazmum, itu tercela. Semakin banyak kau menggunakan dunia, semakin tercela. Kurangilah duniawi, kirimlah ke akhirat. Buat yang sederhana di dunia ini, wahai yang dilapangkan rezekimu, itu bukan untuk kau bersenang-senang di dunia, tapi supaya kau gunakan rezeki yang diberikan Allah untuk menegakkan agama Allah, untuk membela Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merugilah yang tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, merugilah yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Dalam Riyadhus Shalihin,
Kalau disebut dari Riyadhus Shalihin 99% sahih hujjah, bisa menjadi dalil, bisa menjadi bukti, bisa menjadi pegangan. Itu disusun oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Ada beberapa hadis yang dikomentari ulama, tapi sedikit saja. 10 apa 9 apa berapa hadis. Yang lainnya jadi pegangan. Nah, sekalipun hadisnya tidak kuat, mungkin maknanya tidak berlawanan dengan kebenaran. Bukan setiap yang hadisnya lemah langsung dibuang, bukan. Nah, ada hadisnya memang sanadnya, narasumbernya tidak kuat, tapi isinya benar. Nah, seperti hadis raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Bisanadin dhaif, kata ulama, sanadnya narasumbernya tidak kuat, lemah. Walakinnal ma'na sahihun sahih. Tapi isinya benar, tidak berlawanan dengan syariat, tidak berlawanan dengan agama. Kita pulang dari jihad yang kecil menghadapi orang-orang kafir untuk menghadapi jihad yang lebih besar, untuk menghadapi hawa nafsu. Melawan hawa nafsu harus berhasil dulu, baru bisa melawan orang kafir. Orang yang siap tempur, siap mengorbankan nyawanya, berarti dia sudah meninggalkan hawa nafsunya. Berarti dia sudah mengalahkan hawa nafsunya. Siapa nafsu yang ingin membiarkan dirinya mati? Siapa nafsu kalau sekedar nafsu? Kecuali nafsu yang sudah paham, nafsu yang sudah ditundukkannya, nafsu yang sudah dikalahkannya. Nah, jadi hadisnya dhaif, narasumbernya. Ini hebatnya agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini narasumbernya ada semua, sanadnya ada semua. Tidak ada agama seperti agama yang dibawa Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa gurunya? Ayahanda ini, abi ini, abana ini, maulana ini. Orang-orang hebat semua. Gurunya lagi yang di atas lebih hebat lagi, lebih keramat lagi, lebih ajib lagi. Begitulah seterusnya sampai kepada Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang seperti beliau. Nah, makanya kamu semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Salam, siapa yang enggak mau masuk surga? Segala kenikmatan, segala yang diinginkan hawa nafsu, lakum fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga semua yang diinginkan hawa nafsu. Allah tidak menyebutkannya satu persatu. Kamu sajalah rasa-rasanya nafsumu mau apa, yang gimana, yang modelnya gimana, caranya gimana. Nah, kamu sendirilah di dalam nafsumu. Di dalam surga ada yang seperti itu dan 100 kali lagi dari itu. Yang enak dipandang oleh mata, enak kau lihat, senang kau melihatnya. Di sana ada 100 kali itu lagi. Wa antum fiha khalid. Kau kekal abadi di sana. Enggak pindah-pindah. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak ingin pindah dari surga. Orang sudah senang di sana. Sudah senang, sudah dapat semua. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Ilawaman ya aba ya Rasulullah. Ada yang bertanya sahabat, siapa yang enggak suka di surga ya Rasulullah? Segala yang nikmat, segala yang senang, hidup selama-lamanya, sehat selama-lamanya, tidak mati-mati, muda selama-lamanya, kuat selama-lamanya, dan tidak tidur. Di sana nggak ada tidurnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sini kan ada tidurnya, teman. Udah capek ini, tidur dulu lah. Ayolah lanjutkan ini. Udah nggak bisa, capek saya. Kalau di sana tidak tidur di sana, bergembira ria, makan minum, bercerita-cerita, segala kenikmatan. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatara ala qalbi kulli bashar, tidak terlintas di hati manusia. Tapi ada yang enggak suka yang masuk surga. Ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat pada aku dia akan masuk surga. Tapi siapa yang maksiat, melawan, tidak mengikuti, mendurhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tidak mau masuk surga. Nah, maka kita berusaha lah ya ibadah, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah. Semoga Allah ampunkan kita semua ini. Jangan ada yang celaka di antara kita. Jangan ada yang tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak turunan kita semua ajarilah
Dekatkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al khairu kulluhu inda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan, segala kebaikan adalah di sisi bersama Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti taat kepada Allah. Coba perhatikan mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa mau cari yang lain lagi? Apa mau ikut yang lain lagi? Katanya disebutkan di sana di sini. Tidak ada yang lain. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti para ulama yang istiqamah. Mereka lah yang paling mengetahui maksud dan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti taat pada Allah. Ini firman Allah. Mayyutir rasulah faqad ata'a Allah. Kalau dia itu berarti saya. Hebat. Luar biasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang saya katakan tadi, agamanya benar. Sampai kepada kita ada sanadnya, ada sumbernya yang jelas. Gak ada agama yang seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana syama'il beliau? Bagaimana rambutnya, bagaimana giginya, bagaimana wajahnya, bagaimana senyumnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana cucunya. Ini apa namanya? Mala'al aina wal qalba wal aqla. Nabi kita ini penuh di hati, di mata, di jiwa, tulang darah, dagingnya sahabat, penuh mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada mana pemimpin komunis kah, pemimpin ideologi apakah, yang pengikutnya bagaimanakah, yang sudah pernah mempengaruhi masyarakat, berkuasa di tengah-tengah masyarakat. Adakah mereka mencintai pemimpinnya seperti sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah mereka meriwayatkan dengan sanad, dengan riwayat yang jelas, dijaga oleh muridnya, murid dari muridnya sampai kepada kita? Bagaimana ini Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin-pemimpin lain tidak ada. Karena benarnya lah Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena istimewanya lah Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pindah yang lain, jangan ikuti yang lain, jangan tidak pelajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan waktu belajar agama. Kita belajar dunia, anak-anak kita belajar dunia. Berapa tahun mereka? Ditambah dengan les ini, les itu lagi. Sebaliknya belajar agama, berapa mereka belajar agama? Alhamdulillah saya kagum dengan bangsa Aceh. Anak-anak kita di sini masih belajar di malam hari. Ya, sekalipun dia di SMP, di SMA, masih masuk dia di hidayah lagi, datang di malam hari belajar. Alhamdulillah, jaga ini. Lanjutkan ini, sempurnakan ini, supaya anak-anak kita tidak terpisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaya apakah dia, setinggi apakah pangkatnya, kalau dia sudah rusak agamanya, apalagi gunanya? Mau kemana anak kita? Kasihan anak kita menjadi orang yang celaka nanti. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'izatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatan saya, berpaling dari agama, meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan ulama yang istiqomah, untuknya kehidupan yang sempit, untuknya kehidupan yang susah. Kenapa dia susah? Karena dia tidak ada obat di hatinya. Tidak ada obat di hatinya. Orang yang beriman kan ada obatnya. Apakah kesusahankah? Ini cobaan Allah, ini pahala yang besar di sisi Allah. Tidak berhasilkah? Ini takdir Allah. Allah lebih tahu. La laisa biimkan ahsana mimma kan, diriwayatkan dari Imam Ghazali rahimahullah. Tidak mungkin kau buat yang lebih bagus daripada apa yang dipilihkan oleh Allah. Allah lebih tahu. Nah, dan kalau sekalipun hidup kita dengan cobaan, dengan kesulitan di dunia, akan berakhir juga ya. Bukan selama-lamanya di sini. Bagaimana kalau kesulitan di akhirat? Bagaimana kalau kesusahan di alam kubur? Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Berapa tahun di sana? Bagaimana dengan di dalam neraka? Na'udzubillah. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Itu yang di neraka katanya, kalau dibawa ke dunia, mati kita seluruh dunia ini. Karena bau bangkainya, karena penyakitnya, karena racunnya
yang ada pada dirinya. Itu kalau satu dari ahli neraka dibawa ke dunia, kita seisi dunia meninggal dunia. Itu kalau satu tetes daripada zakum, makanannya ahli neraka, menetes ke dunia, maka matilah semua kehidupan di dunia. Rumput tidak tumbuh, ikan tidak hidup, laut mati semua isinya. Binatang-binatang satu tetes saja. Bagaimana dengan orang yang memakan pohon zakum, buah zakum? Yang paling ngerinya apa? Tidak melihat Allah Ta'ala. Itu yang paling sedihnya. Tidak mendapat ridho Allah, itu yang paling sedihnya. Nah, jadi anak-anak kita ini, masukkan mereka itu. Dekatkan dengan orang-orang yang taat pada Allah. Dekatkan dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi'ah, lingkungan yang baik. Nah, kita sekalipun hafalan Quran atau kitab mana, kalau lingkungannya yang rusak, itu rusak insya Allah. Na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wahai Nabi Muhammad, wahai kekasih Allah, sabarlah engkau bergaul dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, selalu taat pada Allah di siang hari, di sore hari, di malam hari. Bersabar kau dengan mereka. Lingkungan. Jadi anak-anak kita ini sedang dibawakan lingkungan-lingkungan yang menyesatkan mereka. Didekatkan, kita yang bayar HP-nya, kita yang isi pulsanya, kita juga yang bahaya anak-anak kita. Segala film, segala siaran, segala berita, segala yang entah bagaimana. Bagaimana untuk menyelamatkan mereka? Datangkan di pengajian mereka. Pahamkan mereka. Jangan kamu melarang saja tidak kau pahamkan. Anakku, aku tidak bolehkan karena aku sayang. Nanti kalau kau sudah berilmu mau 100 HP pun kalau memang perlu nggak apa-apa. Tapi hari ini jangan dulu. Wahai istri, wahai anak-anak putri, saya tidak bebaskan kamu sesuka-sukanya main HP ini karena di sini macam-macam di sini. Ini lautan yang tidak bertepi. Ini tidak ada jamnya. Ini tidak ada batas-batasnya. Kamu kalau saya halalkan pegang yang seperti ini bebas tanpa ada aturan, saya bisa haram mencium bau surga. Seorang suami, seorang ayah membiarkan istrinya, membiarkan putrinya bebas dengan alat ini segala macam di situ, tanpa ada raqabah, tanpa ada perhatian, tanpa ada peringatan, itu nanti ditakutkan tidak mencium bau surga. Dayus, itu orang-orang laki-laki yang dayus, membiarkan istrinya, membiarkan anak perempuannya melihat hal-hal yang tidak pantas, tidak mencium bau surga. Nah, istri ini tidak dibolehkan bukan karena saya dengki, saya ingin kamu jangan mengikuti ini, bukan. Saya takut nanti diharamkan Allah mencium surga. Saya takut kamu celaka nanti. Dan di mana kecemburuan? Bagaimana kamu memperlihatkan yang macam-macam laki-laki kepada istrimu, kepada anak-anakmu? Sekedar hajat iyalah seperlunya. Jangan melebihi dan ingatkan selalu, bertakwalah kepada Allah wahai istri, wahai anak. Ya, jangan kamu berbuat yang mengharamkan kita dari nikmat akhirat yang selama-lamanya. Ya, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dia jalan satu-satunya. Enggak ada yang lain. Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintai para ulama karena mereka lah yang mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada salahnya, ingatkan mereka. Ulama memang tidak sepenuhnya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah itu maksum, tidak ada salahnya. Tetapi ulama mungkin ada salahnya. Kalau ada salahnya, ingatkan. Suruh minta tolong abuya, abi, abana yang lain untuk mengingatkannya. Habib yang lain untuk mengingatkan Habib kita, mungkin ada yang lupa atau bagaimana. Ya, setiap orang yang mengajak kepada kebaikan, siapakah dia, bantulah. Jangan seperti Fir'aun yang mencari aibnya. Ketika Nabi Musa datang berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Fir'aun? Qala awalam nurabbika fina walida wa labista fina wa labitta fina min umrika sinin. Kamu kan dulu tinggal di sini dengan saya. Dulu waktu kecil kamu kan dengan saya. Bertahun-tahun kamu kan dengan saya. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kamu berbuat perbuatanmu yang tidak bagus, kamu adalah orang yang kafir. Dia mengingatkan dengan aibnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, padahal Nabi Musa mengajak kepada kebaikan. Berimanlah engkau kepada Allah, taatilah Allah.
Ingatlah negeri akhirat, kebaikan. Jadi begitu juga hari ini kalau ada yang mengajak kebaikan, bantulah. Seperti tadi katanya riwayat daripada apa tadi waktu kita cerita tadi, Abu Mudi yang mengatakan, wahai anakku, kalau kau tidak berilmu, atau kau tidak dipilih untuk belajar ilmu, atau kau ada kesibukan yang lain sehingga kau tidak sempat untuk menguasai ilmu agama Allah, ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berusaha engkau mencari rezeki yang halal. Bantulah orang-orang yang berilmu, supaya mereka menjaga generasi ini, supaya mereka duduk manis memelihara merawat anak-anak kita, anak-anak umat ini. Jangan mereka susah pula, jangan mereka hina pula mencari sesuap nasi. Ya, ini adab kita kepada ahli agama. Adapun ahli agama kita bersabarlah, jangan kau mengharapkan kepada siapapun. Buatlah apa yang bisa kau buat, laksanakanlah tugasmu. Bergembiralah engkau telah dipilih melanjutkan perjuangan baginda Nabi kekasih Allah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita ada rezeki kita ada kawan kita yang memiliki rezeki yang lapang. Ini ya, kondisikan ini anak-anak kita. Mungkin ada yang anak yatim, tidak ada ayahnya yang menguruskan dia. Kita musyawarah, ini gimana anak-anak yatim kita ini, supaya agamanya itu yang pertama. Kadang-kadang siapkan uang, siapkan beras, siapkan jajanan, siapkan pakaian, tapi pendidikannya tidak disiapkan. Oh ini jangan, ini salah. Yang paling penting, yang paling utama adalah pendidikannya. Bagaimana dia mengenal Allah, bagaimana dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana disiapkan guru-guru yang bisa duduk nyaman menjaga mereka. Menghafalkan Al-Quran seperti yang kita katakan tadi, bukan sekedar hafal saja, memahaminya, memahami tauhidnya, memahami fikihnya, amal zahirnya, memahami tasawufnya. Tengok saudara-saudara kita di Gaza, bagaimana mereka bisa tahan menghadapi puluhan negara di dunia ini yang menghabisi mereka, berusaha untuk memunahkan mereka. Mereka bisa bertahan. Kenapa? Al-Quran. 3 juta daripada penduduk Gaza adalah hafiz Al-Quran. Bahkan ada kata Ibul Hufaz, para mujahidin yang memang ahli hafal Al-Quran. Mereka berlomba-lomba untuk kematian. Ketika disuruh siapa yang siap berangkat, ini menghadapi pertempuran yang dahsyat. Ini bukan ada cerita untuk pulang, siap. Ini diperlukan sekian orang, semuanya siap, terpaksa di Quran, terpaksa diundi mereka. Begitu mereka dengan berkahnya Al-Quran. 50% Al-Hafiz. Yang lainnya lagi rata-rata banyak menghafal Al-Quran. Dan bahasa mereka, ketika Allah berfirman, mereka paham. Jadi ini bagaimana anak-anak kita? Apalagi wahai kamu saudaraku bangsa Aceh, kami yang di luar bangsa Aceh ini mengharapkan kamu, ya, bagaimana kakek moyangmu adalah para mujahidin, darah dagingmu adalah darah dagingnya mujahidin yang sudah mempermalukan orang-orang Belanda di sini, yang telah membuat mereka menghadapi perlawanan yang luar biasa. Bagaimana ulama-ulamamu di sini yang keramat mereka, sampai ada yang menangkap bomnya Belanda ya, ditembak dengan bom malah dipegang aja begini. Siapa tunggu apa? Tangkap. Ini bom mau bawa pulang katanya. Kamu bukan di sini tempatnya katanya. Subhanallah, subhanallah. Hari ini kamu menghadapi perang yang lebih dahsyat lagi. Kalau dulu kita di perang dibantai, anak-anak kita melawan. Itu namanya perang nyata kan? Dibunuhnya ayahnya, anaknya melawan, cucunya juga maju juga. Awas kamu biar kami habis kamu. Tapi hari ini perang pikiran. Ya, kalau mati ayahnya, anaknya pun mati, cucunya pun semua bisa jadi murtad juga jadinya. Kalau ayahnya sudah kena narkoba, ayahnya sudah kena anti agama, sudah kena pikiran-pikiran bebas, liberal, bebas berpikir sesuka-sukanya. Nanti anaknya pun lebih ngeri lagi nanti. Cucunya lebih dahsyat lagi nanti. Kita menghadapi peperangan yang lebih ngeri lagi, berhati-hati. Ini perang pikiran, usul fikri. Dicuci otak. Saya dulu salah paham.
Dicuci otak bagaimana? Apa kita ditangkap ya? Kepala kita dibelah barangkali. Dicuci nanti pakai aqua barangkali. Rupanya bukan ini. Siaran inilah yang dicuci otak kita. Siaran inilah yang merusak anak-anak kita. Yang tadinya dia hormat dengan ulama, cinta dengan agama, berubah jadinya pikiran dia. Banyak siaran yang mengajarkan. Ya memang sengaja dikelola. Aib-aibnya ulama, aib-aibnya habaib itu yang disiarkan. Kebaikan ulama, kebaikan pesantren, kebaikannya para habaib tidak diceritakan. Hati-hatilah dengan orang-orang yang menyebarkan aibnya ahli agama. Ini orang-orang siapa? Apa maksud mereka? Maslahatnya kira-kira apa? Gunanya kira-kira apa? Apa menjadi majulah Indonesia kalau kita mengetahui aibnya orang-orang yang mesti dihormati? Apakah insya Allah nanti bensin akan menjadi 500 perak 1 liter insya Allah? Apakah nanti akan gratis kita belajar, gratis berobat kalau kita menceritakan aib-aibnya orang-orang yang semestinya dihormati? Gunanya apa kira-kira? Anak kita jaga ya ibadah Allah, kasihan anak-anak kita, sayang kalilah dengan anak-anak kita ini. Janganlah sampai mereka menjadi ahli neraka. Janganlah sampai mereka menjadi ahli stres karena tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya nanti mencari kebahagiaan di narkoba, mencari kebahagiaan di pergaulan bebas, mencari kebahagiaan di maksiat nanti. Tapi kalau anak-anak kita mengenal Allah dan Rasulnya, kebahagiaannya di hatinya, bahagia hatinya, senang hatinya, selamat jiwanya. Dia melihat cobaan pun menjadi kebahagiaan baginya. Itu sahabat yang dibunuh oleh orang kafir. Apa katanya? Fustu warabul kafir. Ada sahabat yang ditombak, dibunuh oleh orang kafir. Ngomongnya apa? Fustu warabul kafir. Aku telah beruntung demi Allah yang memiliki Ka'bah. Di hatinya ada iman, ada keyakinan, sampai kafirnya heran. Lah, gimana ini? Saya bunuh dia kok katanya beruntung. Akhirnya masuk Islam. Fustu warabul Ka'bah. Bagaimana mereka kuat di dalam kitab As-Sabar yang dikarang oleh Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Katanya ada di sana, apakah sahabat, apakah tabi'in dalam peperangan, ini isi perutnya sudah keluar. Dia cobaan, isi perutnya sudah keluar. Dia sudah susah untuk berdiri. Maka dia bilang sama kawannya, tolong dulu, bukakan sorban, ikatkan perut saya ini. Biar saya bisa merangkak sedikit ke depan lagi. Sedikit lagi, biar Allah tambah ridho. Ini isi perutnya sudah keluar. Ini sudah banjir darah. Dia bilang, ya akhir, lau samahtan. Tolong dulu, ini ikatkan perut saya dengan sorban ini. Biar saya bisa merayap sedikit ke depan. Belum tentu bisa berhadapan atau tidak. Saya menunjukkan saja kepada Allah bahwa saya ridho, bahwa saya bahagia, bahwa saya ingin menunjukkan ketaatan kepada Allah. Kitab As-Sabar, bagaimana sabarnya para mujahidin, bagaimana sabarnya para sahabat, bagaimana agama ini sampai kepada kita. Kalau bukan kesabaran itu para pencinta Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat siaran kita Tuanku Abdullah Kan'an alaihi rahmatullah. Itu masih di pedalaman. Saat ini saja masih di dalam di sana. Bagaimana di zaman beliau berapa tahun, 100 tahun yang lalu. Dia bukan mencari tempat yang ramai yang dikerumuni para tokoh-tokoh penting bukan. Dia pergi ke pedalaman. Dia ingin bagaimana hamba-hamba Allah ini mendapat hidayah Allah. Bagaimana mereka berbahagia. Jadi anak-anak kita ini juga cinta kepada Rasulullah SAW. Anak kita usahakan. Jangan sampai mereka merugi tidak mengenal Rasulullah SAW. Ini siaran 24 jam. Semalaman, seharian. Ya Allah. Maka kita istiqomahkanlah diri kita. Dan kita minta tolong pada Allah. Ya Allah, minta tolong ya Allah. Titipkan pada Allah. Ya Allah, titipkan anak-anakku ya Allah. Aku tidak bisa, tidak mampu ya Allah untuk menjaga mereka. Aku lemah ya Allah, tidak bisa menjadi orang tua yang terbaik. Aku mengaku ya Allah, ini bukan orang tua yang terbaik. Tolong perbaiki anakku ini ya Allah, keluargaku ya Allah. Kita jangan lupa mengadukan kepada Allah. Jangan lupa menitipkan kepada Allah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Jangan lupa la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Ini adalah satu perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Jangan kau lupakan. La haula wala quwata illa billah. Jangan kau terkesan dengan kelemahanmu. Jangan kau terkesan dengan ibadahmu.
Ingatlah selalu la haula wala quwata illa billah. Kalau kau lemah pun jangan kau putus asa. Ada dosa kah, ada maksiat kah, ada pelanggaran kah, jangan kau putus asa. Minta ampun pada Allah. Allah mengampunkan yang berdosa di pagi hari, di malam hari Allah tunggu sampai malam hari. Allah ampunkan dia. Allah ampunkan yang berdosa di malam hari, Allah tunggu sampai pagi hari. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang banyak bertaubat. Berarti banyak bersalah kan? Salah, taubat. Salah, taubat. Sekiranya kamu tidak bersalah, Allah akan jadikan hamba-hambanya yang salah. Sekiranya kamu tidak berdosa, Allah akan matikan kamu. Allah datangkan hamba-hamba yang memiliki kesalahan. Jangan engkau terkesan dengan kesalahanmu sehingga menjadikan engkau putus asa. Udahlah, macam-macam saya ini sudah neraka lah tempatnya. Jangan, itu neraka Allah. Allah Maha Kuasa mengampunkan. Allah Maha Kuasa menyelamatkan. Jangan engkau putus asa. Demikian juga jangan kita sombong. Mungkin ibadah sudah bagus, sholat sudah istiqomah, sunnah juga. Jangan pula engkau sombong. Akulah yang baik, akulah yang sudah dekat dengan Allah. Oh, saya tidak tahu. Ya Allah, hambamu ini tidak tahu. Mudah-mudahan ada tanda-tandanya kita sholat, kita mengaji, kita hadir di majelis yang baik. Alhamdulillah, ini adalah karunia Allah. Ini bukan kehebatan kita. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan ini tanda kebaikan. Mudah-mudahan ini tanda nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita husnul khatimah. Meninggal dunia di dalam iman dan Islam. Ya Allah, matikanlah kami dalam iman dan Islam. Jangan lupa memintakan itu. Siapa-siapa yang merasa aman dengan imannya, kata Imam Malik rahimahullah, maka ditakutkan dia akan su'ul khatimah. Na'udzubillah minta. Merasa aman dia, merasa nyaman dia, merasa bahagia dia. Para salafus saleh takut mereka dengan takwa mereka, dengan kehebatan ibadah mereka, ilmu mereka. Takut mereka. Bagaimana akhir hayatnya nanti? Bukankah iblis juga memiliki ilmu? Bukankah iblis juga rajanya, abuyahnya, tuan syekhnya, malaikat? Tapi ujungnya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka katanya diriwayatkan dalam kitab Tahdhibut Tahdhib. Di sana ada ulama yang namanya Rib'i ibn Hirash. Rib'i ibn Hirash. Beliau adalah sanadnya Kutubus Sittah. Beliau sangat takut sekali. Bagaimana kehidupannya? Bagaimana akhir hayatnya? Sangat takut beliau. Maka beliau berjanji kepada Allah, saya tidak akan tertawa sampai saya tahu tempat saya di surga atau di neraka. Rib'i ibn Hirash di kitab Tahdhibut Tahdhib karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini menerangkan rijal, narasumbernya Kutubus Sittah. Semua nama-nama ulama, aulia Allah as-salihin yang ada sanadnya hadis Kutubus Sittah, Bukhari, fulan, ada namanya di sana. Termasuk Imam Rib'i ibn Hirash, ini adalah sanadnya Bukhari. Maka beliau berjanji, demi Allah, saya tidak akan pernah tertawa sampai saya tahu di surga atau di neraka. Itu tidak pernah. Berapa lama? Selama 40 tahun. 40 tahun. Beliau tidak pernah tertawa. Itu saking takutnya. Jadi kita juga, ya jangan lupa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, dengan berkahnya Sayyidah Fatimah, dengan berkahnya beliau Sayyidah Fatimah, kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah kami husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Meninggal dunia dalam iman dan Islam. Berapa banyak orang yang Islam tapi belakangan dia tidak beriman dia. Belakangan rusak imannya, murtad dia, naudzubillah. Nah, setelah 40 tahun dia meninggal dunia, maka dia berbicara, kata ulama. Setelah meninggal berbicara beliau. Berbicara, sudah meninggal, sudah pucat, ya orang sudah meninggal lah. Tapi berbicara dia. Inni qadimtu ila rahimin rahman. Aku telah berjumpa dengan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Fatalaqani birohin wa raihan. Maka Allah menyambutku dengan keampunan, dengan kebahagiaan, dengan segala yang menyenangkan hatiku. Walakitu rabban ghaira ghadban. Aku berjumpa dengan Tuhan yang tidak marah kepadaku. Dia sudah meninggal tapi berbicara dia. Siapa yang menceritakannya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Ini bukan cerita mungkin, oh itu bukan ulama, cuma sekedar orang yang biasa. Bukan, ini Imam Ibnu Hajar yang menceritakannya. Rajanya ahli hadis. Tidak ada ahli hadis yang datang seperti beliau setelah beliau meninggal dunia. Amirul Mukminin bil hadis Ibnu Hajar al-Asqalani, yang madhabnya Syafi'i, sama dengan ulama-ulama kita di sini. Yang akidahnya Asy'ari, yang meyakini Allah ada tanpa tempat. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak berpindah-pindah. Allah tidak berubah-ubah. Allah tidak bergerak dan tidak diam. Lalu bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Ini Allah. Kita nggak tahu bagaimana Allah. Diri kita saja tidak tahu. Bagaimana mau tahu Allah? Kita nggak tahu bagaimana Allah. Kehinggaanmu mengenal Allah adalah engkau mengetahui adanya Allah. Ada Allah, memiliki segala sifat kesempurnaan, maha suci daripada segala sifat kekurangan. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sekufu yang sama dengan Allah. Lihatlah segala yang ada. Allah tidak seperti itu. Siapa yang bilang? Apa ini akal-akalan? Akal-akalan gimana? Ini Allah yang bilang. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sekufu yang sama dengan Allah. Lihatlah dirimu, lihatlah di sekelilingmu. Kita berubah-ubah. Dulu muda, sekarang sudah tua. Dulu hitam, sekarang sudah ubanan. Dulu lancar, masa lalu langkah tegap, sekarang sudah tidak berdaya. Berubah-ubah. Tadi siang, sekarang sudah malam. Tadi bergerak, sekarang sudah diam. Maha suci Allah dari segala sifat makhluk. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani, lautan ilmu. Beliau mengarang Fathul Bari, katanya dari 12.000 kitab. 12.000 kitab dikarangnya selama 25 tahun. Itu Sahih Bukhari disarahkannya, kasih komentar, penjelasan. Beliau mengarangnya selama 25 tahun. Ketika Imam Asy-Syaukani rahimahullah diminta, wahai Imam, apakah Imam tidak mengarang syarahnya Bukhari? Sahih Bukhari coba dikomentari lagi, wahai Imam. Apa kata beliau? La hijrata ba'dal fath. Gak perlu pindah ke kitab yang lain lagi, kan sudah ada Fathul Bari, kata beliau. Di situ aja, nggak usah pindah ke kitab yang lain lagi. Ini yang menceritakan sejarahnya Rabi'i bin Harash. Saking takutnya kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Kita ini sikit-sikit bergurau, sikit-sikit ketawa, sikit-sikit lalai. Sepertinya kita sudah ada jaminan yang mau selamat nanti di akhir hayat kita. Makanya kita kurang-kurangilah yang lalai-lalai, yang tidak berbuat. Kita kurang-kurangilah. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk mengurangi yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia, perbelanjaan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, pikiran yang sia-sia, melihat yang sia-sia, segala yang sia-sia, yang tidak ada gunanya di akhirat, yang tidak ada gunanya setelah kematian. Berusahalah kita meninggalkannya. Kalau belum mampu lagi, sedih hati kita. Ya Allah, ya Allah, bantulah kami. Setelah meninggal, dia berbicara, aku sudah berjumpa dengan Allah. Allah menyambutku dengan kasih sayang, dengan yang membahagiakanku. Allah ridho kepadaku. Wa inni as'alukum billah. Aku minta kepadamu demi Allah, antusri'u bi jihazi. Tolong kalian segerakan untuk menyiapkan jenazah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadiru dafni. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu aku dikebumikan. Nabi menunggu saya, katanya. Allahu akbar. Ya Allah, betapa mulianya para kekasih-Mu ya Allah. Mereka mengetahui kematian mereka. Katanya Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah, 7 tahun sebelum meninggal beliau sudah menceritakan, saya nanti meninggal nanti 7 tahun lagi. Nanti tanggal segini, hari segini saya meninggal. Muridnya yang bercerita kepada saya. Guru kita Syekh Wildan Martapura, beliau bercerita. Itu Syekh Yasin tahu dia kalau sudah mau wafat. Begitulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang boy-boy pun dikasih tahu Allah sama mereka. Ya, dipanggilnya muridnya. Ini saya mau meninggal, katanya. Nasihat-nasihat apa semua ini, saya mau masuk di kamar tidur ini. Besok saya sudah meninggal, katanya. Masya Allah. Masya Allah. Maukah kamu mendapatkan hadiah-hadiah ilmu ghaib daripada Allah? Allah ajarkan engkau yang ghaib. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui, meliputi, memahami daripada ilmu Allah kecuali apa yang diajarkan oleh Allah. Ya, kalau Allah ngasih tahu ya enggak apa-apa. Enggak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Iya, kan kecuali yang dikasih tahu Allah.
Kalau dikasih tahu Allah kenapa nggak tahu? Jadi tahu dia kan, semuanya kita dikasih tahu oleh Allah. Bagaimana tahu sholat, bagaimana tahu Rasulullah SAW, dikasih tahu Allah. Begitulah mereka. Saking dekatnya kepada Allah sampai yang goib pun dikasih tahu oleh Allah. Ini dia. Mudah-mudahan kita semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yaqin itu ilmu yakin, ilmunya para ahlillah. Mereka sudah melihat yang goib. Bagaimana mau tanya dalilnya lagi? Ada dalilnya enggak ini? Ada enggak di Quran Sunnah ini? Bagaimana dia mau tanya dalil? Sudah nampak dia. Sudah nampaknya. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, para waliullah kekasih Allah, mereka melihat yang goib. Para nabi selalu melihat yang goib. Yang zahir dengan yang goib sama bagi para nabi dan rasul. Mereka melihat akhirat, melihat surga, melihat neraka mereka. Mereka tidak bertambah imannya dengan kematian. Sedangkan para wali dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu kadang-kadang dibuka. Orang yang kewaliannya, ketakwaannya kepada Allah, mereka dibukakan yang goib. Ditutup lagi, dibuka lagi, ditutup lagi. Semakin dekat dengan Allah, semakin sempurna takwanya kepada Allah, semakin banyak dia melihat ilmu ghaib diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanannya jadi kuat dia, keyakinannya jadi kuat. Itu yang ghaib ditunjukkan Allah. Jadi inilah perjalanan kita. Semuanya dari mana? Dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ini semua kebaikan, semua kekeramatan, semua keberkahan akan kita dapatkan? Tidak mungkin. Hanya satu jalan, melalui pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bacakan dulu puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azhari, bacakan dulu puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam Ar-Rusdi ya sanadi, ya Imam Ar-Rusdi ya sanadi.